لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا الله. Waktu berlalu begitu pantas menipu kita yang terlena. Belum sempat berpikir di waktu pagi, hari sudah menjelang siang. Belum sempat bersedekah pagi, matahari sudah meninggi. Niat pukul 9 pagi, hendak sholat duha. Tiba-tiba adzan zuhur sudah terdengar. Teringin setiap pagi membaca 1 juz Al-Quran, menambah hafalan. 1 hari 1 ayat, itu pun tidak dilakukan. Rancangan untuk tidak akan melewatkan malam kecuali dengan tahajud dan witir, walaupun hanya 3 rakaat, semua tinggal angan-angan. Beginikah berterusannya nasib hidup, menghabiskan umur, berselamat dengan usia. Lalu tiba-tiba menjelmalah usia di angka 30, sebentar kemudian 40, tak lama terasa menjadi 50. Dan kemudian orang mula memanggil kita dengan panggilan Taqwan atau Nek, menandakan kita sudah tua. Lalu sambil menunggu sakaratul maut tiba, diperlihatkan catatan amal yang kita pernah buat. Astagfirullah, ternyata tidak seberapa. Sedekah dan infak cuma sekedarnya. Mengajarkan ilmu tidak pernah ada, silaturahmi tidak pernah buat. Justru apakah roh ini tidak akan melolong, meraung dan menjerit, menahan kesakitan di saat berpisah daripada tubuh ketika sakaratul maut. Tambahkan usiaku ya Allah, aku memerlukan waktu untuk beramal sebelum kau akhiri ajalku. Belum cukupkah kita menyia-nyiakan waktu selama 30, 40, 50 atau 60 tahun? Perlu berapa tahun lagi kah untuk mengulang pagi, siang, petang dan malam? Perlu berapa minggu, bulan, tahun lagi agar kita bersedia untuk mati? Kita tidak pernah merasa kehilangan waktu dan kesempatan untuk menghasilkan pahala. Maka 1000 tahun pun tidak akan pernah cukup bagi orang-orang yang terlena. Dan di dalam syair yang lain disebutkan, yaitu dari Athailah, terjun najata wa illam tasluk masalikaha, inna safinata la tajri ala yabis. Engkau harapkan keselamatan hidup, tetapi tidak engkau tempuh jalan-jalannya. Sesungguhnya perahu tidak akan berlayar di atas tanah yang kering, atau tidak mungkin perahu itu berlayar di atas bebatuan. Sampai kapankah hati itu kian tenggelam? Seberapa jauhkah hati itu hanyut dalam lautan dunia, membawanya semakin dalam, kian menjauh dari akhirat, dan akhirnya hati itu tidak tampak lagi, sehingga ia menjadi hamba-hamba Allah yang lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau hati itu sekarang telah menjadi keras, bahkan lebih keras dari batu. Hal itu seumpama tanah kering, tandus, dan hampir-hampir setiap biji yang ditaburkan di atasnya tiadalah tumbuh. Nasihat terbaik dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak akan pernah menetap di dalam hati yang keras itu. Nabi bersabda, "Arba'un wisalin minas saqawah." Ada 4 perkara apabila ada pada diri manusia, maka ia adalah orang yang celaka. Jumudul aini, susahnya menangis kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian qaswatul qalbi, kerasnya hati. Kemudian tulul amali, panjangnya angan-angan dalam hidup. Kemudian hubbud dunya, dan cintanya terhadap kehidupan dunia. Diriwayatkan dalam sebuah kisah, tatkala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama sahabat-sahabatnya, Rasulullah bercerita tentang nikmatnya surga dengan segala kenikmatan yang tinggi, dan bercerita terkait masalah neraka dengan segala azab yang mengerikan. Maka pada hari itu semua sahabat-sahabat Nabi semuanya menangis. Tidak ada yang tidak menangis kecuali sahabat Usama bin Zaid yang tidak menangis kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga karena dia tidak menangis, dia kemudian mendekat kepada Nabi.
Kemudian ia berkata, "Ya Rasulullah, aku adukan kepadamu tentang hatiku yang keras ini. Kenapa pula kemudian aku tidak bisa menangis, ya Allah, ya Rasulullah?" Lantas kemudian Nabi mendekatinya. Kemudian Nabi meletakkan tangannya di dadanya. Kemudian akhirnya Usamah bin Zaid menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Nabi berkata, "Jumudul aini min qaswatil qalbi." Susahnya menangis kepada Allah karena kerasnya hati. Wa min qaswatil qalbi, dan kerasnya hati itu disebabkan min kasrati dunubi, dari banyaknya dosa-dosa yang tidak pernah mohon ampun kepada Allah. Wa min kasrati dunubi, dan banyaknya dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah dimohonkan ampun kepada Allah. Wa min nisyanil mauti, itu diakibatkan dari lupanya kepada kematian. Wa nisyanil mauti, dan lupanya kepada kematian. Utulul amali, disebabkan oleh panjangnya angan-angan di dalam hidup. Utulul amali, dan panjangnya manusia angan-angan di dalam hidup, menunda-nunda taubat, menunda-nunda kebaikan, menunda-nunda untuk datang menuju kepada Allah, untuk bersimpuh mohon ampun. Itu semua diakibatkan oleh wahubbud dunyai, itu tentang kecintaannya terhadap dunia, yang kemudian melupakan kehidupan yang sebenarnya, itu kehidupan akhirat. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, ya ikhwan, menyelamatkan kita semuanya dari kondisi hati yang seperti itu. Mudah-mudahan Allah melimpahkan hati kita menjadi hati yang selamat, hati yang senantiasa diridhoi oleh Allah, hati yang senantiasa mudah menangis kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mendiami hati yang keras itu. Karena hati yang keras cukup menjadi bukti bahwasanya manusia itu adalah yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita semuanya memiliki hati, dan tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan hati-hati kita masing-masing. Allahumma amin. Ikhwan wa ikhwafillah rahimani rahimakallah ta'ala, apabila manusia bertanya tentang waktu itu, bilangan harinya, bulan atau bahkan tahunnya, tentunya akan terkumpul menjadi usia manusia, yang terkadang manusia berharap kalau seandainya usia yang telah berlalu dapat dibeli atau dapat kembali untuk memperbaiki diri, yaitu memperbaiki diri dari segala yang dulu telah terjadi dalam hidup yang sesungguhnya ia tidak kehendaki, entah itu dari kegagalan, kesalahan, kemalangan, bahkan dosa yang jarang disadari oleh manusia. Ada yang berkata kepada Muhammad bin Washi rahimahullahu ta'ala, "Kaif asbahta?" Bagaimana kabar pagi ini? Lalu beliau menjawab, "Ma dhannuka birajulin yartahilu kullu yawm marhalata ila al-akhirah." Bagaimana pendapatmu mengenai seseorang yang setiap harinya akan berpindah menuju ke negeri akhirat? Maksudnya bahwa setiap manusia perjalanan hidupnya di dalam kehidupan ini lambat laun akan mendekati kepulangannya menuju Allah, dan semakin menjauh, dan pasti suatu saat akan meninggalkan dunia yang dicinta. Dan juga Al-Hasan Basri rahimahullahu ta'ala, dia juga berkata, "Innama anta majmu'ah, kullama madha yawm madha ba'duka." Sungguh engkau bagaikan kumpulan hari yang singkat lagi terhitung. Apabila hari itu berlalu darimu, maka berlalu pula sebagian dari umurmu. Coba perhatikan perkataan ini. Seakan-akan hari yang telah kita lewati sesungguhnya itu tidak mungkin akan pernah kembali. Kalau seandainya hari yang telah kita lewati telah berlalu, maka sungguh berlalu pula usia kita di dalam hidup. Artinya sesungguhnya kita semakin mendekati menuju kepulangan, menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala, "Kuntum fi mumarin minal layli wan nahar wal umri manqusah wal a'mali makhfudah wal bauti yaktibaqtah." Sesungguhnya manusia berada di dalam satu perjalanan dunia,
mulai dari rangkaian malam ataupun siangnya. Dan di dalam usia yang senantiasa berkurang, sekalipun hakikatnya bertambah, akan tapi sungguhnya berkurangnya hidup, jatah hidup yang ada di dalam kehidupan dunia. Dan di dalam amalan yang senantiasa terjaga, senantiasa tertulis oleh malaikat yang senantiasa mencatat amalan-amalan kita semuanya. Wal mauti yaqti waqtah, dan di dalam kematian yang tentunya datang tiba-tiba. Kapankah manusia akan duduk hening dalam termenung, memikirkan umurnya yang telah terlewati? Apakah hati itu sudah tidak berpintu lagi, hingga tak mungkin lagi untuk diketuk, untuk kembali menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Padahal usia yang telah kita lewati di dalam hidup ini pasti kelak akan dipersoalkan oleh Allah, kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, la tazalu qaddama 'abdi yaumal qiyamah hatta yus'al man umri fi ma aflahu. Sungguh kedua kaki hamba tidak akan bergeser kelak pada hari kiamat sampai ia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, man umri fi ma aflahu, tentang usianya di dalam hidup, untuk apakah ia habiskan, tentang masa mudanya, tentang masa tuanya, tentang masa hidupnya dulu tatkala kemudian kita hidup di dunia. Kelak semuanya akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana jadinya kalau seandainya tatkala Allah bertanya terkait masalah usia kita di dalam hidup, sementara kemudian kita tidak memiliki alasan yang tepat untuk menjawab pertanyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari itu? Apakah mungkin kita akan selamat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kita kemudian menyanyiakan usia di dalam hidup? Kemudian Rasulullah melanjutkan hadisnya, wa'an ilmi fima fa'ala, itu tentang ilmunya, untuk apakah ia amalkan, atau untuk apakah kemudian ia berbuat dengan ilmunya. Wa'an malihi, tentang harta bendanya yang ia tumbuk-tumbuk, ia hitung-hitung. Min aina iktasabahu, dari mana kemudian ia dapatkan hasil harta benda itu. Fima anfaqahu, dan untuk apakah kemudian ia infakkan, untuk apakah kemudian ia gunakan harta bendanya yang dulu tatkala kemudian kita hidup di dunia itu kemudian dikumpul-kumpulkan dan dihitung-hitung. Wa'an jismihi, tentang tubuhnya. Fima ahlahu, itu untuk apakah kemudian ia usangkan. Subhanallah, tentunya kita akan menyadari hal itu semuanya, bahwa kelak kita tidak akan bisa berlari, tidak akan bisa bersembunyi dari tanggung jawab manusia yang hidup di dalam kehidupan dunia ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah manusia harus berlari dari tanggung jawab ini? Kemana pula kemudian hendak berlari? Tak ada lagi tempat untuk bersembunyi dan tersembunyi dari Allah yang Maha Mengawasi. Sebagian ulama-ulama salaf dulu berkata, an-nasu sinwani kamauti fi hayatihim wa akhiruna bi batnil ardi ahya'un. Manusia itu ada dua golongan. Ada yang hidup namun sebenarnya ia mati. Namun ada pula golongan yang kedua, yaitu ia berada di bawah tanah, namun sesungguhnya ia adalah hidup. Maksud dari perkataan ini adalah, terkadang kita melihat ada manusia yang sesungguhnya hidup, kakinya masih menapak bumi, namun sesungguhnya ia adalah orang yang mati, karena rohaninya adalah mati, sehingga jasadnya yang hidup menjadi kuburannya bagi rohaninya yang telah mati. Dan ada juga manusia yang sesungguhnya telah mati, telah berpulang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi seakan-akan ia hidup, namanya senantiasa dikenang. Jasanya di dalam Islam senantiasa mengembang dan berkembang, sehingga bermanfaat segala apa yang ia lakukan. Ilmu dan amalannya adalah Rasulullah, sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga orang-orang yang mulia, sekalipun mereka telah berpulang kembali kepada Allah. Dia telah mati, mereka semua telah berpulang dan telah meninggal menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi namanya senantiasa kita sebut, dan hal ini menunjukkan bahwasanya sungguhnya mereka adalah orang-orang yang hidup, sekalipun sungguhnya mereka telah mati.
Marilah kita sama-sama, wahai ikhwan wa ikhwafillah, merenungi usia kita di dalam hidup. Sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahum yastarihuna fiha rabbana ahrijna na'mal salihan khairul ladzi kunna na'mal awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar wa ja'akumun nadhir fadhuqu faman lidh-dhalimina min nasir. Di sana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, penduduk neraka di dalam neraka berteriak dan menjerit karena azab Allah subhanahu wa ta'ala di dalam neraka, sambil mereka berdoa kepada Allah, ya Allah subhanahu wa ta'ala, keluarkanlah kami, kembalikanlah lagi kami ke dunia, pasti kami akan mengerjakan kebajikan dengan kebajikan yang dulu pernah kami amalkan dengan kebajikan yang lain. Maka kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menjawab, bukankah kami Allah telah memanjangkan usia di dalam hidup ini sampai batas waktu 40 tahun, 60 tahun, 70 tahun atau bahkan lebih? Bukankah waktu itu adalah waktu yang cukup dan usia itu adalah usia yang cukup untuk berpikir? Telah datang peringatan dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka rasakanlah azab yang pedih. Maka tidak sekali-kali bagi orang yang zalim mendapatkan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala dan mendapatkan pertolongan dari siapapun. Maka kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala mengilhamkan kepada hati kita semuanya. Mudah-mudahan kita hamba-hamba Allah yang mampu memanfaatkan waktu di dalam hidup dengan segala usia yang telah Allah karuniakan kepada kita semuanya.